Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita akan memasuki ibadah hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dan sebelum kita memasuki ibadah ini, jemaat dipersilakan untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 1. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dilaksanakan melalui WhatsApp grup Cawang Baru mulai pukul 19.00 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta diadakan pada tanggal 11 Oktober 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Ketiga, ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA tanggal 11 Oktober 2020 melalui channel YouTube pelayanan anak Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Keempat, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna IHMPT diadakan tanggal 11 Oktober 2020 secara mandiri melalui WA Grup PT Cawang Baru mulai pukul 9 WIB. Kelima, diberitahukan kepada Ibu Bapak Presbiter bahwa PHMJ akan melaksanakan sidang majelis jemaat dan mengundang untuk hadir pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 11 WIB sampai selesai, bertempat di Pastori dengan acara sebagai berikut. 1. Laporan triwulan 2 dari bulan Juli sampai September 2020. Kedua, serah terima PHMJ masa bakti 2017 sampai 2020 kepada PHMJ masa bakti 2020 sampai 2022. Ketiga, persiapan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT tahun 2020 sampai 2022. Keempat, persiapan serah terima atau alih tugas pendeta atau KMJ GPIB Cawang Baru. Demikian undangan ini disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang keenam adalah ucapan terima kasih. Pertama, kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologi. Kedua, kepada presbiter yang bertugas minggu ini. Ketiga, pemandu lagu
Nyonya Benselina Sapulete. Keempat, organis Nona Valerie Lengkong. Kelima, kesaksian pujian duet Thea dan Art Latu Heru. Dan yang keenam, kepada jemaat GPIB Cawang Baru dan simpatisan yang telah memberikan 1. kolekte ibadah minggu, 2. persembahan syukur, 3. persembahan persepuluhan, 4. sumbangan P2GP. Tuhan Yesus memberkati pemberian atau persembahan saudara. Ketujuh, informasi keuangan dapat dilihat pada WA Group GPIB Cawang Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Jemaat, marilah kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan ayat 1 dan 2. Bukalah gapura indah.
adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Sebagai nats pembimbing, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Keesaan 76 bait 1, "Kasihanilah ya Tuhan." Aku
Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Sebagai petunjuk hidup baru, dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kesaksian pujian dipersilakan kepada duet Thea Latuheru dan Art Latuheru.
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari Minggu. Tuhan memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dari Mazmur pasal 19. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan Mazmur pasal 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu,
dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara jemaat GPD Cawang Baru dan dimanapun saja berada. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia tanggal 4 Oktober ini, tema dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 12 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Ayat-ayat ini dari ayat 8 sampai 12 berbicara tentang nilai dari hukum dan firman Allah. Pertama-tama, Taurat, penyataan bagi kehendak Allah yang mengerahkan orang dalam hubungan yang benar dengan dirinya. Pada ayat yang ke-8. Yang kedua, peraturan. Firman Allah yang benar memberikan kesaksian tentang sifat dan kehendak Allah. Bandingkan 1 Yohanes 5. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Yang ketiga, titah. Peraturan-peraturan tertentu mengenai hidup benar yang merupakan sukacita orang saleh. Pada ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan keempat, perintah. Sumber yang absah dari terang yang menentukan orang percaya yang mencari jalan-jalannya. Ayat 9. Bandingkan Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18. Ibu Bapak, kita membaca Kisah Rasul 26 ayat 18.
untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ibu Bapak dan saudara, bagaimana kita menanggapi tanggapan yang tepat kepada perintah Allah? Ialah takut akan Tuhan yang mendatangkan kebebasan dari kehidupan yang berdosa. Di ayat yang ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Yang kelima, hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial yang mendatangkan keadilan dan kebenaran. Bandingkan ayat 10. Orang yang sungguh percaya berusaha keras untuk melayani dan mengasihi Allah dengan segenap hati. Ulangan 6 ayat 5. Akan tetapi karena di dalam hidup ini mereka masih belum sempurna, mereka mungkin gagal melaksanakan kehendak Allah tanpa mengetahuinya, sehingga memerlukan pengampunan Allah untuk kesalahan dan pelanggaran yang tidak disadarinya. Pada pihak lain, dosa-dosa yang disengaja atau yang dilakukan karena kesombongan merupakan pelanggaran besar. Ayat 14, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ini mencakup menghina Allah dan firman-Nya, serta kehilangan tempat dalam kerajaan-Nya. Bandingkan Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian pada pasal 19 ayat yang ke-15, ini berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Tanggapan yang patut terhadap karya keselamatan di dalam kehidupan kita ialah doa tak putus-putus bahwa Allah akan memelihara hati. Dan saudara, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus ini, kita mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga telah menyelamatkan semua yang percaya kepadanya dan
dalam ketaatan dan setia memuliakan nama Tuhan. Sehingga itu menjadi persembahan syukur sebagai anak-anak Tuhan, dan kita dilayakkan untuk menerima roti dan minum anggur perjamuan di hari perjamuan kudus sedunia. Pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu bapa, saudara, dan saya, kita semuanya. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapa dan saudara, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26, yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingat
mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan Ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 hingga 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Ia menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan disiapkan. Sementara jemaat menaikkan pujian Kidung Kesan 404, Hai berdandanlah jiwaku. Sebelum masuk pada pelayanan perjamuan kudus, sedikit penjelasan
kepada seluruh warga Sidi Jemaat yang berada di rumah masing-masing, dimohon sudah mempersiapkan roti dan anggur atau sebagai penggantinya, sehingga kita telah siap, segala sesuatu telah siap dan sedia. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah baptis dan mengaku iman atau peneguhan sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Dan bagi-bagikanlah kepada seluruh warga Sidi Jemaat yang berada di rumah. Silakan melakukan itu dengan menerima roti yang sudah disiapkan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian. Kepada warga Sidi Jemaat, silahkan melakukan hal yang sama dengan minum anggur. Ambillah. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur.
Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Kesan 410, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan reban sambil melantunkan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat, marilah kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami berdoa syafaat untuk gereja Tuhan Yesus Kristus di seluruh muka bumi. Mulai dari tempat ini, di tengah persekutuan jemaat GPIB Cawang Baru yang meliputi sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami bersyukur untuk kami semua yang bertugas melayani sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan yang mengkuduskan dan memberkati kami dengan cinta kasih-Mu yang besar, dan kami juga berdoa untuk seluruh persekutuan keluarga kami masing-masing. Berkatilah kesehatan dan seluruh gerak kehidupan dan pengabdian dalam pelayanan sehari-hari di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami berdoa untuk masyarakat sekeliling kami. Tuhan memberkati dengan keamanan, ketertiban, dan melindungi dari segala sakit penyakit. Kami berdoa bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa dari yang tertinggi sampai ke pelosok tanah air. Ya Tuhan, hikmat-Mu senantiasa ada pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga dimampukan untuk berkarya layan yang terbaik dan mendatangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kami semua, serta memberikan kebebasan untuk senantiasa bertanggung jawab dalam karya layan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati dengan hikmat surgawi, senantiasa dalam tugas dan tanggung jawabnya dapat mengembangkan hal-hal untuk kemajuan dan kedamaian bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami bersyukur bersama seluruh orang-orang percaya, khususnya jemaat Cawang Baru, atas pertambahan usia kehidupan. Mereka semua bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh keberadaan kami presbiter, majelis jemaat, pengurus unit-unit misioner. Tuhan senantiasa tetap menyertai dalam
tugas panggilan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus sebagaimana Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia ini. Kami memberitakan terus tentang karya kasih Allah yang telah rela berkorban untuk menyelamatkan kami manusia. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan di sekolah masing-masing. Sekalipun belajar dari rumah, semua anak-anak kami belajar dengan disiplin, tetap patuh kepada protokol kesehatan, kepada anjuran dan himbauan para guru di sekolah, sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas belajar dengan baik. Kami berdoa bagi semua orang dalam tugas pekerjaan. Ya Tuhan, sekalipun dari rumah dan sangat terbatas gerak kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, namun dengan karunia dan talenta, dengan penuh sukacita, Tuhan, semuanya mereka lakukan yang terbaik bagi keluarga dan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami usai dari ibadah saat ini, agar kami senantiasa menghayati pengorbanan Yesus Kristus, di mana kami telah makan roti dan minum anggur perjamuan kudus-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami kepada yang jahat dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat Tuhan, persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator majelis jemaat sektor masing-masing, atau jemaat dapat mentransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Cawang Baru nomor 006 0006 149532. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawalah persembahan bagi
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Sambil menyanyi Kidung Kesan 735, mari kita mewartakan. Jemaat, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.